Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Bogata yang bernama Abdurrahman NPM 1911541042, kelas Teknik Ekonomi Konstruksi 5C, ingin menjelaskan review materi manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasi sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil, baik itu konstruksi, gedung sipil, dan industri, yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Ciri-ciri proyek: memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 2. Jumlah, biaya, sasaran, jadwal, serta kriteria mutu telah ditentukan. 3. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. 5. Non-rutin, tidak berulang. Contoh proyek: 1. Pemindahan masa bendungan. 2. Perubahan masa bangunan tingkat tinggi. 3. Pembenahan pripat atau prikas atau yang disebut pondasi tiang pancang. Penyusunan pripat atau prikas. Penurunan benda berongga atau disebut dengan pondasi kalson. Organization work now authority, artinya kekuasaan diberikan kepada seseorang agar dapat membuat keputusan yang diikuti oleh bawahannya. Responsibility, kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Accountability, kesanggupan memberikan pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Sistem organisasi merupakan organisasi atau individu, baik internal maupun eksternal, yang akan berperan mempengaruhi proyek. Penyebab timbulnya proyek: dari pemerintah, hasil penelitian dan pengembangan, pemerintah pasar, kebutuhan organisasi, tawaran dana. Macam-macam proyek konstruksi, proyek manufaktur, proyek pelayanan manajemen, proyek kapital atau disebut dengan untuk investasi, proyek penelitian dan pengembangan. Struktur organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan: 1. Komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. 2. Pemahaman mengenai hubungan dan ketanggungan antara sesama. Jenis struktur organisasi: struktur tradisional, struktur fungsional, struktur produk, struktur matriks. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Sistem kepemimpinan: 1. Manajemen transisional, manajemen karismatik, manajemen visioner. Jenis komunikasi: komunikasi menurut cara penyampaian. 1. Komunikasi lisan. 2. Komunikasi tertulis atau komunikasi menurut perilaku. 3. Komunikasi formal. 4. Komunikasi informal atau komunikasi menurut ruang lingkup. 5. Komunikasi internal. Dan 6. Komunikasi eksternal. Itulah yang bisa saya jelaskan materi pertemuan pertama sampai akhir tentang materi manajemen konstruksi. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan.